Selamat malam para kaum pelanggan Bude Yanti yang hobinya pesan gorengan dan teh sisri. Pada kesempatan kali ini Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kita kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang saat ini telah berhasil membunuh separuh dari orang yang menyerang. Lalu Xiaoyan dan Long Yi benar-benar telah memasuki kondisi pembunuhan pada saat ini. Sehingga ekspresi ketakutan segera melonjak di antara orang-orang yang tersisa, menyaksikan keberanian keduanya dan darah yang berceceran di udara. Tentu saja pemikiran melawan atau lari pada saat ini mulai meliputi semua orang, namun meskipun lebih dari setengah dari 20 orang ini telah terbunuh atau terluka, akan tetapi beberapa orang kuat masih belum berdamai dan mencoba mencari kesempatan untuk serangan diam-diam. Lalu seorang pria jangkung dan kuat segera melangkah maju menghancurkan perisai dari Xiaoyan dengan satu tangannya, kemudian dirinya diam-diam menusuk di bawah penutup perisai dengan pisau tajam berwarna merah darah, kemudian dua orang Dou di bintang 4 di sebelahnya melirik adegan tersebut dan mereka tiba-tiba sangat gembira, namun sayang sekali sebelum sudut mereka memiliki waktu untuk membuka senyum gelap. Justru mereka merasa bahwa tangan yang memegang pria jangkung ini digenggam dengan kuat oleh tangan kiri Xiaoyan, lalu pada saat ini dirinya tidak bisa bergerak sedikit pun karena digenggam oleh Xiaoyan, lalu sebelum Dou di jangkung ini bisa bereaksi, akhirnya pukulan berat Xiaoyan sudah mendarat di dadanya dengan kuat, lalu benturan bersamaan dengan percikan kembang api pun segera melonjak. Kemudian Xiaoyan pun tersenyum dan berkata di depan kekuatan spiritual Xiaoyan, bagaimana mungkin si pria bisa berhasil memainkan trik kecil seperti ini. Sementara itu di sisi lain, Long Yi juga pada saat ini segera menyerang dua orang yang baru saja tersenyum. Serangan dari Xiaoyan dan Long Yi ini benar-benar menghancurkan semangat juang yang tersisa dari pasukan tersebut. Melihat tanda bulan sabit merah di dahi Xiaoyan dan Long Yi, semua orang tiba-tiba merasa bahwa bayangan kematian menutupi mereka. Pada akhirnya belasan orang yang tersisa pun segera bubar dengan panik. Mereka benar-benar melarikan diri ke segala arah dengan kecepatan seperti kilat. Selain itu, mereka yang berada jauh di dalam bayang-bayang juga pada saat ini segera menghilang tanpa jejak. Xiaoyan pun segera berteriak memerintahkan Long Yi dan Jin Wuchen yang pada saat ini bergerak agar mereka jangan mengejar. Pada saat ini bukannya Xiaoyan takut untuk mengejar semua orang. Jin Wuchen juga segera memahami niat dari Xiaoyan dan mengacungkan jempol kepada Xiaoyan. Setelah itu dirinya pun melihat mayat-mayat yang berada di lantai dan tidak bisa menahan desahan. Kemudian Jin Wuchen pun berkata bahwa mereka berdua telah membunuh lebih dari 20 orang, lalu membunuh sebagian besar dari mereka dan menakuti separuh lainnya, maka mereka berdua benar-benar bukanlah orang biasa. Menanggapi hal itu Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum dan memberi isyarat kepada Long Yi untuk mengumpulkan semua cincin, lalu setelah itu Xiaoyan pun segera bertanya kepada Jin Wuchen dengan nada yang agak serius. Xiaoyan berkata untuk mencapai lingkaran dalam selain terus membunuh apakah mereka memiliki cara lain, karena jalan di belakang mereka pasti tidak akan mudah dan lawan yang akan mereka hadapi akan semakin kuat, namun sepertinya mereka memiliki keberuntungan, karena setelah pertempuran ini orang biasa tidak akan berani memprovokasi mereka dengan mudah. Menanggapi perkataan Xiaoyan ini Jin Wuchen pun seketika mengangguk. Dirinya berkata selama dirinya tidak bertemu dengan skala besar seperti barusan maka dirinya tidak akan takut, tetapi ketika ada terlalu banyak orang dirinya tidak akan bisa melakukannya. Laku dengan sedikit malu Jin Wuchen pun segera berkata bahwa dirinya hanya bisa mengambil sedikit orang dari kelompok tersebut. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum. Tentu semua orang tahu bahwa di perjalanan berikutnya mereka akan menghadapi bahaya yang lebih besar. Lalu akhirnya pada saat ini mereka pun memanfaatkan sedikit waktu untuk beristirahat sejenak dan berjalan menyusuri jalan. Lalu setelah lama berjalan akhirnya Xiaoyan pun bertanya, mengapa mereka pada saat ini belum sampai? Terlebih lagi selama perjalanan ini mereka benar-benar tidak mendapatkan hambatan. Namun Xiaoyan menyadari bahwa di depan ada sebuah persimpangan. Mendengar perkataan Xiaoyan ini, tentu saja Jin Wuchen pun seketika terkejut.
karena ini pertama kalinya Xiao Yan memasuki dunia ilusi. Namun mengapa Xiao Yan bisa mengetahui hal itu? Kemudian Jin Wu Chen pun segera bertanya kepada Xiao Yan bagaimana dirinya mengetahui lokasi tersebut. Xiao Yan pun hanya tersenyum dan berkata bahwa hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh penglihatan bisa Xiao Yan rasakan dengan kekuatan spiritual. Menanggapi hal itu Jin Wu Chen pun segera bertanya, seberapa besarkah kekuatan spiritual dari Xiao Yan? Apakah pada saat ini kekuatan spiritualnya sudah berada di keadaan di? Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum dan mengangguk menjawab pertanyaan dari Jin Wu Chen. Lalu Jin Wu Chen pun menatap ke arah Xiao Yan dengan heran dan berkata bahwa ini benar-benar sangatlah kuat. Jin Wu Chen yang kayak reporter pun segera bertanya, apakah Xiao Yan seorang alkemis? Xiao Yan pun kembali menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Mendengar bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis, tentu saja mata dari Jin Wu Chen pada saat ini berbinar-binar. Menyadari niat dari Jin Wu Chen, Xiao Yan pada saat ini segera memandang Jin Wu Chen sambil tersenyum. Xiao Yan pun segera bertanya ramuan apa yang diinginkan oleh Jin Wu Chen. Menanggapi hal itu Jin Wu Chen pada saat ini berpikir sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara. Sepertinya Jin Wu Chen akan tetap aman jika Jin Wu Chen telah siap masuk ke sini. Namun sepertinya Jin Wu Chen memang membutuhkan pil untuk memulihkan dirinya jika dirinya terluka. Jin Wu Chen pun menatap ke arah Xiao Yan dan berkata, dirinya akan meminta kepada Xiao Yan sebuah pil dan sebagai bahan pertukarannya maka dirinya akan memberikan daun keriting lagi kepada Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya menjentikkan jarinya dan dalam sekejap mata, pada saat ini setumpuk botol batu giok segera muncul di depannya. Tentu saja yang Xiao Yan keluarkan pada saat ini adalah cairan roh bening dan pil darah. Tentu ramuan yang dikeluarkan ini adalah ramuan yang dijual di aliansi bisnis. Lalu Jin Wu Chen pun menatap kosong ketumpukan botol batu giok dan berkata bahwa ini benar-benar sangat banyak. Mungkinkah semua yang dikeluarkan oleh Xiao Yan ini adalah pil sampah? Menanggapi hal itu Xiao Yan berkata agar Jin Wu Chen jangan sembarangan. Jin Wu Chen tidak akan tahu jika dirinya tidak membuka dan mencium aromanya. Jin Wu Chen pun tersadar sebelum akhirnya dengan tergesa-gesa segera mengambil sebotol batu giok. Lalu dirinya pun segera membukanya dan meletakkannya di ujung hidungnya dan mencium aromanya. Kemudian dirinya pun segera menyadari bahwa ini adalah pil energi darah dan itu adalah dua pola. Setelah itu dirinya pun mengambil botol yang berbeda dan kembali membuka tutupnya dan menghirup aromanya. Kemudian dirinya pun sedikit terkejut setelah menyadari bahwa ini adalah cairan roh bening. Pada saat ini Jin Wu Chen benar-benar terkejut, sehingga dirinya pun menoleh perlahan ke Xiao Yan dan berteriak ketika dirinya bertanya, apakah Xiao Yan tahu apa yang Xiao Yan bawa ini? Apakah Xiao Yan tahu berapa harga sebotol dari cairan roh bening? Yang dimana harga ini benar-benar mahal karena sebotol dijual dengan harga 3.000 koin pola naga. Lalu dengan botol sebanyak ini maka berapa harga yang dikeluarkan oleh Xiao Yan? Kemudian Jin Wu Chen menghitung dengan jarinya. Namun pada saat ini dirinya benar-benar frustasi. Bahkan dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar mengeluarkan botol ini dengan sembarangan. Jin Wu Chen pada saat ini tidak bisa mengendalikan dirinya dan bolak-balik menghitung semuanya. Lalu setelah Jin Wu Chen terlihat sedikit rileks pada akhirnya Xiao Yan segera membuka mulutnya untuk bertanya. Xiao Yan bertanya apakah Jin Wu Chen pada saat ini sudah selesai mengomel. Setelah berbicara Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya dan menarik kembali ramuan botol giok ini. Lalu Xiao Yan menyisakan masing-masing satu botol di hadapan Jin Wu Chen. Melihat botol-botol ini ditarik Jin Wu Chen pada saat ini terkejut. Lalu dirinya pun meminta Xiao Yan untuk mengeluarkannya kembali dan akan menukar dengan semua daun kering miliknya. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun mengangguk dan berkata bahwa dirinya akan menukar semua daun keriting milik Jin Wu Chen. Sebelum Jin Wu Chen bisa berkata Xiao Yan pun segera mengeluarkan tumpukan botol batu giok sebelumnya. Lalu akhirnya keduanya pun saling bernegosiasi karena Jin Wu Chen pada saat ini tidak ingin kehilangan semua daun keriting miliknya. Lalu setelah cukup lama akhirnya mereka pun mencapai kesepakatan untuk menukar 60%.
Setelah itu Xiao Yan pun kembali memasukkan sisa botol ke dalam cincin penyimpanannya. Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki waktu untuk memperhatikan keterkejutan dari Jin Wuchen. Lalu Xiao Yan pun segera menatap langit di atas kepalanya. Pada saat ini bayangan awan yang lebih tebal ditutupi dengan kabut merah berbintik-bintik. Lalu pada saat ini hampir semua orang di lembah memandang ke arah perubahan yang tidak dapat dijelaskan ini dengan ngeri. Tentu semua orang menyadari bahwa ini adalah salju yang turun dari langit, sehingga mereka pun bertanya-tanya, apakah itu salju? Akan tetapi bagaimana salju ini bisa berwarna merah darah? Pada saat ini tidak ada yang tahu mengapa hal ini terjadi dan tidak ada yang bisa menjelaskan semua hal misterius ini. Lalu bersamaan dengan itu pada saat ini bulan sabit akhirnya menjadi seutuhnya penuh, dan dapat dikatakan pada saat ini pembunuhan benar-benar telah dibuka. Setelah bulan darah ini selesai terbentuk akhirnya darah hampir semua orang dalam ilusi mendidih. Bahkan mata mereka lebih merah dan niat membunuh mereka pada saat ini menjadi lebih kuat, dan tampaknya hanya dengan terus mengayunkan pedang depresi di hati dapat diredakan, karena hanya dengan melihat darah yang berceceran, maka barulah hati akan dapat ditenangkan. Lalu pada akhirnya pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya dan berbagai keterampilan bertarung membuat seluruh ruang tampak runtuh. Tentu semua orang saling bertempur habis-habisan di bawah pengaruh dari bulan darah ini, sehingga bau darah yang kental menyebar dengan cepat dan menembus di seluruh lembah. Pada saat ini Xiao Yan dan Long Yi juga terpengaruh, akan tetapi efeknya tidak terlalu banyak, meskipun kekuatan Xiao Yan sama-sama berada di bintang keempat, namun dengan kekuatan spiritualnya Xiao Yan bisa menangani hal ini. Tentu saja ketahanan kekuatan spiritual Xiao Yan tidak sebanding dengan Dou di bintang 4 puncak lainnya. Sementara itu Long Yi berada di tubuh naga guntur dan pengaruh bulan darah padanya sangatlah terbatas. Oleh karena itu Long Yi masih bisa tetap bertahan dan berpikiran jernih. Sementara itu di sisi lain Jin Wuchen pada saat ini mengeluarkan pisau lemparnya, lalu dirinya ingin bergegas ke kerumunan dengan satu langkah. Namun Xiao Yan segera mentransfer serangan spiritual untuk sementara mengendalikan Jin Wuchen, sehingga Jin Wuchen pun terhenti dan Xiao Yan bergumam, sungguh kekuatan bulan purnama ini begitu kuat. Pada saat ini Jin Wuchen masih bingung meskipun di matanya tidak ada lagi jejak merah. Kemudian Xiao Yan pun bergumam tidak sulit untuk bangunkannya secara paksa, tetapi Xiao Yan khawatir itu akan menyebabkan kerusakan kepada jiwanya. Xiao Yan khawatir pada saat ini Xiao Yan hanya bisa mencoba memasukkan kekuatan jiwa untuk melindungi laut kesadaran jiwa milik Jin Wuchen, sehingga dengan begitu Jin Wuchen tidak akan lagi terpengaruh dan harus menunggu sampai dirinya terbangun. Lalu bersamaan dengan Xiao Yan yang terus-menerus menuangkan kekuatan spiritualnya ke Jin Wuchen, justru sekelompok Dodi yang matanya benar-benar berubah menjadi merah segera bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Lalu mereka mengacungkan pedang dan senjata mereka dengan kegembiraan haus darah yang muncul di mata masing-masing. Melihat hal itu Xiao Yan pun tidak punya pilihan lain selain menghentikan memasukkan kekuatan spiritual kepada Jin Wuchen. Lalu Xiao Yan melirik Jin Wuchen dengan cemas, apalagi pada saat ini Jin Wuchen masih linglung dan Xiao Yan pun mengerutkan keningnya, karena jika hanya sekelompok Dou di bintang 4, maka masalahnya tidak akan terlalu besar. Namun setidaknya pada saat ini ada ratusan Dou di bintang 4 yang menuju ke arah kelompok Xiao Yan, dan dengan banyaknya serangan ini maka akan sangat sulit untuk menjamin keamanan dari Jin Wuchen. Selain itu pada saat ini sudah terlambat untuk membangunkan Jin Wuchen secara paksa. Sementara itu Long Yi menatap Xiao Yan dalam-dalam dan menarik tangannya ke udara. Tentu Long Yi bersiap untuk mengeluarkan tombak petir miliknya karena dirinya tahu keputusan dari Xiao Yan, yang dimana mereka harus menyelesaikan kekacauan ini dengan cepat dan mencoba yang terbaik untuk melindungi keselamatan Jin Wuchen. Akan tetapi baik Xiao Yan dan Long Yi pada saat ini tahu di dalam hati mereka bahwa di bawah kegilaan ini, maka tidak ada yang tahu apakah mereka bisa bertahan sampai akhir ataukah tidak. Lalu Xiao Yan pun menghela nafas dan menoleh ke arah Jin Wuchen. Xiao Yan berkata bahwa mereka hanya bisa melakukan yang terbaik dan semoga kakak Jin Wuchen beruntung.
Setelah itu Xiao Yan pun mengedarkan Douqi dan siap untuk mengeluarkan pedang kuno api surgawi. Lalu bersamaan dengan itu Jin Wuchen pun terbangun dengan bantuan kekuatan spiritual Xiao Yan sebelumnya. Kemudian darah di matanya jelas telah banyak memudar pada saat ini. Lalu Jin Wuchen pun melotot dan berkata, "Mengapa orang-orang ini bergegas ke arah mereka?" Jin Wuchen benar-benar sial karena Jin Wuchen pada saat ini tidak tahu apa yang terjadi. Lalu Xiao Yan pun menoleh dan melepaskan ketegangan di hatinya. Xiao Yan pun segera berkata, "Akhirnya kakak Jin Wuchen terbangun, karena bulan darah pada saat ini telah penuh dan sekarang hampir semua orang dalam keadaan bingung dan telah menjadi orang gila yang benar-benar ingin membunuh. Lalu kakak Jin Wuchen harus berlindung dan tetap tenang serta berhati-hati agar tidak terpengaruh lagi." Sementara itu Long Yi pada saat ini berbalik dan segera menuju ke belakang Jin Wuchen. Lalu Long Yi melindungi Jin Wuchen dengan posisi yang di antara Xiao Yan dan Long Yi. Sementara itu Jin Wuchen pada saat ini melirik bulan darah yang aneh di langit, kemudian dirinya segera memandangi kelompok Doudi yang segera bergegas ke arah mereka. Lalu Jin Wuchen merasa ada kekuatan spiritual yang terus-menerus bertahan di lautan kesadaran jiwanya, dan pada akhirnya Jin Wuchen mengingat bahwa Xiao Yan melesatkan kekuatan spiritualnya untuk melindungi Jin Wuchen. Setelah itu dirinya sadar bahwa Xiao Yan bolak-balik menjaganya bersama dengan Long Yi. Akhirnya Jin Wuchen pun berkata bahwa dirinya berhutang nyawa kepada Xiao Yan. Mengenai kesepakatan tukar-menukar mereka, maka Xiao Yan pada saat ini akan mendapatkan angka 70%. Lalu Xiao Yan pun menoleh, namun pada saat ini Xiao Yan tidak punya waktu untuk tertawa. Akhirnya Xiao Yan merasakan tekanan dari kerumunan orang gila yang bergegas mendekat, dan akhirnya pertempuran pun segera pecah. Lalu Xiao Yan memutar matanya dan tidak ragu untuk menyerang pada saat ini. Kemudian Xiao Yan menghindari ujung tombak panjang dan mengayunkan telapak tangannya. Lalu pada saat yang bersamaan Xiao Yan menghantam keras bahu kanan seorang Doudi yang baru saja menyerang. Lalu setelah itu Xiao Yan melesatkan tendangan yang segera menghantam tubuh Doudi tersebut. Kemudian dirinya pun merasakan arus panas dan segera terpental ke belakang. Namun hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa Doudi ini tidak mengelak ataupun menghindar, karena pada saat ini seolah-olah dirinya sama sekali tidak peduli dengan hidup dan matinya sendiri. Lalu Doudi ini pun segera menstabilkan tubuhnya dan segera mengayunkan tombaknya untuk menyerang kembali ke arah Xiao Yan. Lalu Xiao Yan bergumam bahkan orang-orang ini lebih gila setelah terkena pengaruh dari bulan darah. Kemudian Xiao Yan pun menoleh ke arah Jin Wuchen dan memerintahkan semuanya untuk berhati-hati. Sementara itu Jin Wuchen melihat Xiao Yan yang tidak menggunakan senjata pun mengerutkan keningnya. Jin Wuchen berkata bahwa ada begitu banyak orang mengapa Xiao Yan tidak menggunakan senjata. Xiao Yan pun segera menjelaskan bahwa sebelum menghadapi bahaya nyata, maka mereka bisa memperlakukan hal ini sebagai pengalaman yang sangat bermanfaat. Selain itu mereka juga bertarung satu sama lain dan tidak hanya menargetkan kelompok Xiao Yan, sehingga dengan begitu mereka tidak akan menimbulkan ancaman bagi mereka untuk saat ini. Lalu yang terpenting pada saat ini adalah mereka berhati-hati dan memanfaatkan situasi sebaik mungkin. Menanggapi hal itu Jin Wuchen dan Long Yi pada saat ini mengangguk, karena dengan kekuatan spiritual Xiao Yan pada saat ini dirinya bisa membaca pergerakan dan arah senjata yang melesat ke arahnya. Lalu akhirnya pertarungan sengit di antara kelompok Xiao Yan melawan ratusan Doudi ini segera dimulai. Kemudian banyak benturan dan patahan tulang yang terdengar di tengah-tengah pertempuran ini, dan dengan pertempuran yang intensif ini Jin Wuchen benar-benar terkejut melihat tindakan Xiao Yan, sehingga dirinya pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi, karena Xiao Yan benar-benar memiliki kemampuan yang hebat. Tentu saja Jin Wuchen tidak menyangka bahwa Xiao Yan yang terlihat biasa-biasa saja, namun justru memiliki kekuatan dan kekuatan tubuh yang lebih kuat bahkan dengan klan peluang monster yang membakar vitalitas mereka. Jin Wuchen benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki kekuatan tubuh yang kuat. Lalu pertempuran intens pun kembali terjadi dengan banyaknya serangan yang pada saat ini mendekat. Meskipun pada saat ini Xiao Yan mampu bertahan dan mengalahkan banyak Doudi yang menyerangnya,
namun akibat dari benturan yang keras membuat pakaian Xiao Yan pada saat ini benar-benar acak-acakan. Bahkan pada saat ini tampaknya Xiao Yan mulai kelelahan karena Bude Yanti tidak kunjung datang. Sementara itu di sisi lain mata Jin Wu Chen pada saat ini menjadi merah melihat serangan diam-diam yang melesat ke arah Xiao Yan, lalu dengan kekuatan tiba-tiba di kakinya dirinya pun segera melesat menuju ke arah Xiao Yan untuk membantu. Sementara itu Xiao Yan menyadari tindakan dari Jin Wu Chen dan menyadari ada serangan yang mendekat. Saat ini banyak pedang menuju ke arah Xiao Yan seperti tornado yang menghantamnya. Tentu Xiao Yan pada saat ini tidak menghentikan gerakannya dan malah bergegas menuju ke arah serangan pedang. Kemudian Xiao Yan berputar dengan sangat cepat dan menyapu menembus ke dalam tornado serangan senjata ini. Lalu tidak lama setelah itu suara pedang patah dan anggota tubuh yang berterbangan segera terlihat. Kemudian suara tinju dan tendangan yang keras juga terdengar. Lalu jeritan menyedihkan dan suara darah yang memancar tidak ada habisnya melonjak ke segala arah. Kemudian debu pun terus berterbangan memenuhi bagian jalan di pegunungan ini dan membuat pandangan dari Jin Wu Chen kabur. Lalu kebisingan pun segera mereda dan Jin Wu Chen menatap kosong pada sosok samar yang berdiri di tengah-tengah debu. Saat ini sosok itu berdiri dengan rambut panjang yang berkibar dan mengejutkan Jin Wu Chen. Bahkan Jin Wu Chen sedikit takut untuk melihat sosok ini dengan pisau patah di sekujur tubuhnya, lalu dirinya terluka parah dan menunjukkan senyum terakhirnya sebelum terjatuh tersungkur. Lalu suasana hati Jin Wu Chen pada saat ini naik turun setelah melihat sosok tersebut yang tersungkur. Dirinya benar-benar tidak percaya meskipun Xiao Yan pada saat ini jatuh tersungkur, namun dirinya telah menghabisi banyak dou di bintang 4. Sehingga Jin Wu Chen pada saat ini benar-benar berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar seorang yang sangat jenius. Namun pada saat ini Jin Wu Chen tidak bisa terganggu di dalam medan pertempuran, karena dirinya merasakan kekhawatiran dan sedih untuk Xiao Yan yang baru saja terjatuh. Sementara itu di sisi lain para pasukan yang masih tersisa segera menyerang ke arah kelompok Xiao Yan. Lalu Jin Wu Chen pada saat ini benar-benar marah dan mengeluarkan Douqi untuk menyelamatkan Xiao Yan. Bersamaan dengan itu gabungan serangan juga seketika melonjak dan menghantam ke arah Jin Wu Chen. Meskipun begitu Jin Wu Chen pada saat ini tidak bereaksi hingga akhirnya dirinya dihantam oleh gabungan serangan yang seperti tornado ini. Atas hal ini membuat Jin Wu Chen pada saat ini berpikir mungkinkah dirinya ditakdirkan untuk mati bersama dengan pria bermarga Xiao itu. Lalu Jin Wu Chen pun pada akhirnya menutup mata dengan perasaan yang tidak rela. Kemudian benturan seperti yang diharapkan oleh Jin Wu Chen pun seketika terjadi. Namun pada saat yang bersamaan Jin Wu Chen segera mendengar suara yang tidak terduga. Dirinya pun bergumam bahwa suara ini sedikit berbeda dari yang dirinya bayangkan. Selain itu mengapa dirinya pada saat ini tidak merasakan adanya rasa sakit. Lalu Jin Wu Chen pun kembali mendengar suara yang berkata beraninya Jin Wu Chen mengalihkan perhatiannya pada saat seperti itu. Tampaknya kakak Jin Wu Chen memang benar-benar seorang pecundang. Tentu saja teriakan yang terdengar ini segera membangunkan Jin Wu Chen yang masih bertanya-tanya. Setelah itu akhirnya dirinya pun segera membuka matanya dan melihat Xiao Yan yang berdiri di hadapannya. Saat ini pikiran Jin Wu Chen seketika berubah menjadi kosong. Dirinya dengan bodohnya menunjuk ke arah Xiao Yan dengan dipenuhi keterkejutan. Lalu dirinya pun segera bertanya apakah Xiao Yan masih hidup. Apakah Jin Wu Chen juga pada saat ini belum mati? Menanggapi hal itu Xiao Yan pun berkata tentu saja Xiao Yan masih hidup. Jika Xiao Yan pada saat ini masih hidup, maka bagaimana mungkin kakak Jin Wu Chen bisa mati? Tentu saja Jin Wu Chen pada saat ini benar-benar terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Lalu melihat Jin Wu Chen yang linglung Xiao Yan pun segera berteriak bahwa jika Jin Wu Chen terus berdiri dengan bodoh seperti itu, maka dirinya akan segera mati. Seketika Jin Wu Chen pun dengan cepat tersadar dan Douqi segera memancar dari dalam tubuhnya. Lalu Jin Wu Chen segera mengeluarkan pedang terbangnya. Setelah itu dirinya melesatkannya ke beberapa dodi yang bergegas dari bawah menuju ke arah mereka. Saat ini mereka pun bekerja sama untuk menghabisi dodi yang mendekat. Lalu Xiao Yan melirik ke arah Long Yi yang telah dipaksa untuk mengeluarkan tombak petirnya dari kejauhan.
Meskipun begitu, Long Yi pada saat ini masih terlihat sangat berani dan Xiao Yan merasa lega. Lalu pertempuran intens pun terus berlanjut. Namun dengan menghadapi banyaknya Dodi ini tentu saja kelompok Xiao Yan pasti akan kelelahan. Sehingga pada saat ini Xiao Yan pun memutuskan untuk membuka jalan agar mereka bisa menjauh. Kemudian Xiao Yan pun segera berteriak agar mereka mengikuti Xiao Yan dengan cermat. Lalu Jin Wu Chen dan Long Yi menoleh dan menyadari apa yang dimaksud oleh Xiao Yan ini. Kemudian pada akhirnya Xiao Yan pun segera mengeluarkan doki yang besar dan bergegas ke depan untuk membuka jalan. Di bawah perlindungan Xiao Yan, ketiganya pun terus bergegas maju. Namun tidak disangka kecepatan dari kerumunan ini juga terlalu cepat, karena satu persatu di antara mereka segera bergegas dan Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki pilihan lain. Sehingga Xiao Yan hanya bisa membantai mereka dan jejak bulan sabit di dahi Xiao Yan pada saat ini mulai terlihat jelas. Lalu di tengah-tengah pertempuran ini Xiao Yan pun meminum beberapa botol ramuan untuk menambahkan dokinya. Tentu semua orang menyadari bahwa pada saat ini jika mereka terus bertempur maka mereka akan mati kelelahan. Sehingga Xiao Yan pun memerintahkan semuanya untuk berkumpul. Lalu akhirnya setelah menyelesaikan musuhnya masing-masing, keduanya pun segera berkumpul mendekat ke arah Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan berpikir bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri, maka satu-satunya cara jika mereka ingin berhasil maka mereka harus mematahkan ilusi dari bulan darah. Jin Wu Chen pun mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini segera memerintahkan semuanya untuk mundur. Lalu tepat ketika mereka bertiga mundur, saat ini Xiao Yan pun mengangkat alisnya lurus ke atas. Kemudian kekuatan spiritual Xiao Yan yang kuat dengan tajam menangkap sekelompok Dodi yang tiba-tiba bergegas. Lalu sekelompok Dodi ini berbaris rapi dan tindakan mereka mematuhi perintah. Jelas mereka masih mempertahankan tingkat kewarasan tertentu dan tidak terlalu terpengaruh oleh bulan darah. Dan jika bukan karena kekuatan spiritual atau pikiran yang sangat teguh, maka tentu saja kekuatan mereka pasti tidak akan lemah. Lalu salah seorang di antara kelompok ini segera memerintahkan untuk menembakkan panah ke arah kelompok Xiao Yan. Lalu para anggota lain pun segera bergegas dengan acuh tak acuh dan kejam melesatkan panah. Bahkan panah tajam ini seperti hujan yang pada akhirnya segera membentuk seperti meteor yang menembus langit. Kemudian panah ini dipadatkan dengan doki dan mereka melesat ke arah kelompok Xiao Yan. Melihat panah ini Jin Wu Chen pun segera berkata bahwa itu jelas ditujukan kepada mereka. Lalu apa yang harus mereka lakukan pada saat ini? Kemudian Xiao Yan pun bergumam apalagi yang bisa mereka lakukan dan mereka pada saat ini hanya bisa pergi menghindar. Bersamaan dengan itu sosok Long Yi tiba-tiba melesat dan sudah berada di depan Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan sedikit terkejut dengan gerakan tiba-tiba Long Yi. Karena dalam sekejap mata Xiao Yan dan Long Yi seperti telah bertukar posisi. Namun Xiao Yan segera menyadari bahwa Long Yi memiliki sebuah trik. Lalu kekuatan panah api biru ini tampaknya tidak lemah tetapi dengan tubuh Long Yi yang dapat menelan pil lightning, maka Xiao Yan yakin bahwa itu tidak akan membahayakan Long Yi. Lalu di bawah mata Jin Wu Chen yang cemas ini, karena menyaksikan Long Yi yang pada saat ini benar-benar tidak bergerak, namun lapisan petir segera dilepaskan membentuk perisai petir di tubuh Long Yi. Sementara itu di sisi lain panah dari belasan orang Dodi pada saat ini bergabung dan menjadi semakin kuat. Sementara itu Long Yi menginjakkan kakinya dan semburan guntur yang sangat kuat segera melonjak. Lalu guntur ini pun segera melesat menuju ke arah panah biru yang mendekat. Sehingga benturan besar pun segera terjadi di seluruh lembah. Lalu cahaya biru yang kuat pada tanah tiba-tiba mekar dan bunga teratai biru yang sangat indah bermekaran. Tentu saja benturan ini menggetarkan bumi dan membuat tebing lembah seketika runtuh. Bahkan Jin Wu Chen pun terlempar ke belakang dengan terhuyung-huyung beberapa langkah hingga menabrak Xiao Yan yang sekeras batu. Lalu dirinya pun segera menstabilkan tubuhnya dan ketika dirinya membuka matanya dirinya benar-benar dikejutkan dengan adegan yang ada di hadapannya. Di depan mata Jin Wu Chen ini Long Yi yang bertabrakan dengan panah api biru berdiri diam di udara.
lalu perisai petir telah berubah menjadi perisai emas yang menutupi tubuhnya. Sementara itu panah api biru sebelumnya pada saat ini mengeluarkan garis-garis cahaya biru dan menembak ke seluruh langit. Jin Wuchen pun tanpa sadar melontarkan kata-kata pujian kepada Long Yi. Menanggapi hal itu Xiao Yan berkata agar Jin Wuchen jangan terlalu bersemangat, karena sebaiknya tetap waspadalah terhadap serangan putaran kedua yang akan mendekat. Mendengar hal itu Jin Wuchen pun pada saat ini menggigil dan nafas dingin keluar di hatinya. Dirinya menatap tim Dodi dengan kebencian dan kewaspadaan terhadap serangan bahaya berikutnya. Namun yang mengejutkan kelompok Xiao Yan adalah tim Dodi berbaju biru ini tidak menyerang mereka lagi. Bahkan tim mereka pada saat ini benar-benar mundur dengan teratur. Melihat kelompok yang menghilang di kejauhan ini, justru Jin Wuchen pun terlihat agak marah. Namun pada saat ini dirinya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu Long Yi pada saat ini segera melesatkan serangan hujan panah untuk menghantam Dodi yang menyerang ke arah Xiao Yan dan Jin Wuchen. Menyadari maksud dari Long Yi ini, Xiao Yan pun segera berteriak memerintahkan Jin Wuchen untuk melarikan diri. Lalu Xiao Yan meraih Jin Wuchen dan bergegas keluar dari pengepungan. Kemudian mereka langsung pergi ke tempat berikutnya di mana Dodi yang sebelumnya melarikan diri. Lalu Long Yi juga pada saat ini dengan mantap terbang mengejar Xiao Yan dan Jin Wuchen. Tentu saja kecepatan mereka pada saat ini benar-benar sangat cepat. Bahkan Jin Wuchen benar-benar terkejut bahwa semakin lama dirinya berhubungan dengan Xiao Yan dan Long Yi, maka akan semakin kuat keterkejutan di dalam hatinya. Melihat kecepatan Xiao Yan ini tentu saja Jin Wuchen benar-benar tercengang. Lalu Jin Wuchen pada saat ini menyadari bahwa Xiao Yan pasti akan dapat menjadi jenius yang tidak tertandingi. Bahkan Babang Tampan Xiao Yan sudah pasti bisa menempati tempat di antara para jenius super di benua Dodi ini. Apalagi dirinya telah di-endorse oleh Bude Yanti Jubaidah.